Kembali lagi di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan menceritakan sebuah film inspiratif, kali ini saya akan membawakan alur cerita yang bertema balap motor. Salah satunya adalah pemuda yang berbakat dalam balapan, dan satunya lagi adalah mekanik hebat dengan kejeniusannya. Kedua kombinasi ini sangat sempurna, sehingga untuk menaklukkan dunia balap bukanlah mimpi semata. Mereka berasal dari kota kecil, dan setiap harinya selalu bersemangat untuk melatih kemampuannya. Bahkan ketika subuh, mereka menutup jalan di kota itu untuk dijadikan lintasan latihan. Cody sebagai mekanik selalu memastikan agar tidak ada orang yang mengganggu Chris ketika sedang memacu motornya. Jenny pacar dari Chris juga membantunya, yang bahkan orang tuanya selalu terlambat menyadarinya. Awalnya sheriff di sana yang bernama Ray marah, tetapi karena sudah terlambat mencegah, dia membiarkannya dulu sampai selesai. Barulah mereka berdua dipanggil ke kantornya untuk meminta penjelasan. Ayah dari Chris yang bernama Joe langsung marah, anaknya itu selalu membuat masalah di kota ini. Namun mereka memiliki alasan sendiri, karena latihan sebelumnya adalah untuk persiapan mengikuti ajang balap, yang sebentar lagi akan diadakan di dekat kota ini. Mereka sudah membangun motornya sendiri, dan tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Mendengar itu Ray memaafkan perbuatannya, karena menyadari bahwa aslinya mereka berdua bukanlah berandalan. Sebenarnya Joe juga bangga pada bakat anaknya itu, dan ingin melihat anaknya sukses pada sesuatu yang diperjuangkan. Tetapi dia tidak terbiasa menunjukkan perasaannya itu, bahkan menolak ajakan Chris untuk datang menontonnya di kompetisi. Dan akhirnya hari yang ditunggu sudah tiba, yaitu hari di mana Chris akan menunjukkan kemampuan balapnya pada dunia. Tentu Cody dan Jenny juga ikut, dan membantu semua persiapannya. Ternyata diam-diam ayah Chris datang ke sana, yang tentu membuat Chris semakin percaya diri. Sebenarnya ajang balapan ini diselenggarakan oleh sebuah perusahaan motor bernama Samurai, dengan Klaus sang juara dunia sebagai pembalap utamanya. Jack Davis adalah perwakilan dari perusahaan itu, dan tujuannya di sini adalah untuk mencari pembalap muda yang berbakat. Semua pembalap akhirnya sudah bersiap, dan balapan pun langsung dimulai. Sialnya di awal Chris terjatuh, sehingga Cody langsung datang untuk membantunya. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini, karena belum menunjukkan kemampuannya. Walaupun saat ini berada di posisi terakhir, Chris tidak menyerah begitu saja. Sialnya pembalap paling depan yaitu Klaus sudah akan melakukan overlap, sehingga dia harus mengalah. Tetapi bagi Chris, momen ini adalah kesempatan terbaiknya, untuk bisa bersaing dengan pembalap terhebat. Semua tidak menyangka, ternyata Chris berhasil menyusul, bahkan mengimbangi kecepatannya. Klaus langsung menyadari, orang itu bisa menjadi ancaman baginya. Dirinya yang seorang juara dunia, saat ini bisa dibuat kesulitan oleh seorang pemuda tak dikenal. Sialnya persaingan itu berakhir dengan kedua motor yang jatuh bersama, bahkan tidak bisa melanjutkan balapannya. Klaus sangat marah, karena kecelakaan ini merugikan dirinya. Cody dan juga Joe langsung berlari ke sana, khawatir dengan keadaan dari Chris. Untungnya kedua pembalap tidak mengalami luka yang serius, walaupun harus meninggalkan lintasan. Dengan kecelakaan barusan, motor dari Chris rusak parah, sehingga mimpinya untuk dikenal dunia lagi-lagi tertunda. Semua bukan soal biaya untuk memperbaikinya, tetapi soal kesempatan di depan mata yang sudah hilang begitu saja. Tanpa disangka, ternyata Jack terkesan dengan kemampuan dari Chris dan motornya di lintasan. Dia ingin membuat kesepakatan, yaitu menginginkan motor itu bersama Chris untuk menjadi pembalapnya selama 1 tahun, sedangkan tim Samurai memiliki hak untuk mengetahui segala detail modifikasi dari motor itu. Walaupun awalnya Cody curiga, tetapi karena inilah jalan satu-satunya untuk mengejar mimpinya, mereka pun menerimanya. Beberapa hari kemudian mereka sudah sampai di Ceko, ajang balapan perdana dari Chris, dan langsung menghubungi Jack. Can we see the bike, Mr. Davis? Mereka bahkan berdebat dengan penjaga gudang, karena sudah tidak sabar melihat motornya yang sebelumnya dibawa lebih dulu oleh Jack. Cody tetap di sana, sedangkan Chris ingin melihat lintasan yang akan dia lalui untuk pertama kalinya. Tanpa disangka Klaus juga ada di sana, yang tentu saja Chris masih menanggapinya dengan baik. Tetapi ternyata orang itu masih mengungkit kejadian sebelumnya, bahkan merendahkan Chris yang seorang pembalap pemula. Ternyata Cody juga dimarahi oleh Fujimoto,
salah satu mekanik dari tim samurai. Dialah penanggung jawab dari gudang ini, dan siapapun tidak boleh sembarangan membukanya. Tidak memikirkan hal itu, malam ini mereka juga datang ke sebuah pesta bagi seluruh pembalap. Di sana Jack mengenalkan Chris pada Tuan Tanaka, pemilik dari tim samurai. Ada juga Klaus yang baru saja datang, yang dibanggakan Tuan Tanaka sebagai pembalap terbaiknya. Selama ini tim samurai selalu menjadi yang terbaik, berkat mekaniknya yang sudah terstruktur. Sebenarnya Jack tidak ingin Cody bergabung karena akan mengganggu sistemnya, tetapi karena Chris terus memaksa, dia pun masih membiarkan. Di sana mereka lebih cocok bergabung dengan kumpulan pembalap biasa, karena lebih menghargai persahabatan di dalamnya. Orang-orang itu mengatakan jika tim samurai selalu menjadi yang paling atas, karena setiap pembalap dan motor yang potensial menjadi lawannya selalu dibeli, dan dijadikan bahan uji coba seperti mereka. Namun karena sudah terlanjur masuk, Chris dan Cody tidak ingin menyerah begitu saja. Ketika pagi sudah tiba dan tim lain sedang merakit motornya, ternyata semalam Cody sudah melakukannya lebih dulu. Chris langsung menyadarinya, karena selama ini Cody selalu menyiapkan yang terbaik untuknya. Tidak semua mekanik bisa merakit secepat itu, dan dia ingin Chris mengejutkan semua orang dengan penampilannya. Semua langsung kaget, pembalap baru itu menjadi yang pertama menyelesaikan motornya dan mengujinya di lintasan. Chris melaju dengan sangat kencang, dan mendapatkan sambutan hangat dari teman-temannya. Sialnya pengereman roda belakangnya bermasalah, sehingga dia langsung terjatuh. Walaupun Chris tidak terluka, dengan motornya yang sudah rusak, mereka harus absen di balapan yang besok akan dilaksanakan. Kesempatan untuk tampil akhirnya tertunda, dan setelah beberapa hari, mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di balapan kedua. Mereka langsung pergi ke Belgia dengan membawanya sendiri, walaupun jaraknya sangatlah jauh. Semoga tidak ada masalah yang datang, untuk lagi-lagi mengacaukan balapan perdananya. Tiba-tiba paginya Fujimoto datang ke sana, dan mengatakan bahwa atasannya sudah menunjuknya untuk menjadi mekanik utama untuk mengurus motor dari Chris. Tentu saja Cody marah, karena seharusnya dialah yang melakukannya. He's not the mechanic, I'm the mechanic. Tetapi Chris menenangkannya, agar balapan ini tidak menjadi gagal seperti sebelumnya. Saat ini Cody harus bersabar dan menahan egonya, demi tujuan yang lebih besar. Babak kualifikasi pada balapan kali ini sudah akan dimulai, sehingga semua pembalap mempersiapkan diri. Cody dalam keadaan baik, dan dia langsung menunjukkan kemampuannya. Sebagai pembalap baru, mental yang dimilikinya mengesankan, bahkan tidak membuat kesalahan sedikit pun. Catatan waktunya mengejutkan semua orang, karena bisa disamakan dengan pembalap yang sudah berpengalaman. Ditambah Cody dan Fujimoto yang akhirnya bisa bekerja sama, tentu hasil balapan nanti pasti lebih menarik. Semua pembalap sudah bersiap di lintasan, untuk memulai balapan yang sesungguhnya. Chris yang ada di posisi tengah, kini harus berjuang melawan banyak pembalap yang ada di dekatnya. Dan seperti yang diprediksi, dengan cepat Klaus bisa memimpin balapan ini, dan berpeluang besar menjadi juaranya. Jaraknya bahkan jauh dengan pembalap di belakangnya, apalagi dengan Chris yang sedikit demi sedikit mulai naik posisi. Dengan konsentrasi tinggi Chris terus melaju, dan hanya fokus dengan lawan di depannya. Klaus nampak tidak menemukan kesulitan di depan, sehingga dia bisa terus melaju dengan mudah. Justru hal menarik ada pada Chris, karena dia yang dari posisi tengah berhasil naik sampai ke posisi 4. Bagi pembalap baru dengan motornya sendiri, hal itu sungguh mengesankan, dan menjadi perhatian dari semua orang. Klaus akhirnya berhasil menjadi juaranya, sedangkan Chris finish di peringkat 4. Prestasi ini sangat membanggakan, sehingga Chris langsung menelpon Jenny yang ada di kampung halamannya. Selain karena rindu, Chris menyuruhnya untuk datang menemuinya, dan mendampinginya di balapan selanjutnya. I love you too. Tentu saja Jenny bersedia, dan esoknya dia langsung menuju ke sana. Jeda waktu selama menunggu jadwal balapan selanjutnya, mereka manfaatkan untuk jalan-jalan berdua. Bagi sepasang kekasih yang sedang bersama, pasti menganggap bahwa dunia ini hanya milik mereka berdua. Di tempat lain, saat ini seluruh petinggi tim samurai sedang mengadakan rapat. Perhatian yang besar dari publik terhadap Chris, akhirnya membuat Tuan Tanaka tidak nyaman, karena menyaingi popularitas dari pembalap andalannya. Untuk mencegah itu, akhirnya dia ingin memindahkannya ke tim utama, yang sekaligus bersama dengan Klaus. We will sign him.
Karena Jack yang bertanggung jawab, Tuan Tanaka juga menyuruhnya untuk segera mengurus Cody, agar Chris bisa dia kendalikan. Hari itu juga Jack menelpon Chris, dan memberitahukan bahwa dia akan dipindahkan ke tim utama. Mengenai Cody, Chris harus bisa membujuknya agar bisa menurut, terkait struktur mekanik yang sudah terbentuk di tim ini. Hari berikutnya Cody dan Jenny diajak ke restoran, untuk merayakan kontrak baru dari Chris yang akhirnya bergabung dengan tim utama. Namun karena di tim itu sudah ada mekanik yang mengurusnya, Cody sudah tidak bisa menjadi mekanik pribadinya. Dia bisa saja bergabung, tetapi sama saja dengan menjadi pekerja dari tim samurai dan menuruti seluruh perintahnya. Tentu mendengar itu Cody marah, karena Chris sepertinya sudah melupakan mimpi dari mereka berdua. Do you remember what our dream was, man? Huh? Dahulu mereka ingin menaklukkan balapan dunia, dengan Chris sebagai pembalap dan dia sebagai mekaniknya. Sekarang Cody sangat kecewa dengannya, menyadari bahwa Chris mulai berubah. Malamnya kekesalan itu mulai bertambah, setelah Cody mengetahui bahwa Chris tidak akan memakai motor buatannya, tetapi memakai motor khusus dari tim utamanya. Tim samurai sudah menipu Chris, memanfaatkannya yang kurang teliti soal perjanjiannya. What's that supposed to mean? Berharap Chris mau mendengarkan, tindakan ini justru malah membuat Chris marah, sehingga mereka berdua akhirnya berkelahi. Jenny yang ada di sana juga ikut menjadi korbannya, yang sangat sedih melihat kedua sahabat itu bertengkar. Dengan emosi yang memuncak, akhirnya Chris mengusir Cody yang tidak mau menurutinya, terlebih karena dia bisa berjuang sendiri di dunia balap. Sebenarnya Chris juga kesal karena merasa dipermainkan oleh Jack, tetapi karena sudah terlanjur bergabung, dia akan bertindak dengan caranya sendiri. Walaupun berada dalam satu tim, di balapan yang diadakan di Yugoslavia, Chris akan tetap menganggap Klaus sebagai musuhnya. Meskipun tanpa Cody, Chris bisa menjalani balapannya dengan baik. Prestasinya bahkan semakin naik, karena target sebenarnya darinya adalah untuk mengalahkan Klaus. Jarang sekali melihat pembalap dalam satu tim, yang saling bersaing satu sama lain. Di lain tempat, saat ini Cody sudah kembali ke aktivitas lamanya di rumah. Dia pun masih mencoba membuat sebuah motor, yang entah siapa yang nanti akan memakainya. Beberapa hari kemudian di Austria, balapan juga akan segera dimulai. Semua pembalap sudah ada di dalam lintasan, dan mempersiapkan dirinya masing-masing. Don't push it. Go hard this time. Yang ada di pikiran Chris hanyalah Klaus, dan bagaimana caranya untuk mengalahkannya. Tentu saja orang itu juga menunggu perlawanan darinya, dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Semua mengira balapan kali ini akan menarik seperti sebelumnya, dan tidak menduga bahwa akan ada sebuah kejadian besar yang terjadi. Saat ini Chris sudah ada di belakang Klaus, dan dia mulai mendekat untuk melawannya. Duel itu berjalan dengan saling salip menyalip, bersama juga dengan satu pembalap lain yang ada di belakang mereka. Klaus sebagai juara bertahan tidak ingin kalah begitu saja, sehingga dengan licik, dia membuat motor dari Chris kehilangan kendali. Chris terjatuh bersama pembalap di belakangnya itu, yang sialnya pembalap itu masih tergeletak di tengah lintasan. Chris melihat motor lain di belakangnya sudah muncul, tetapi terlambat untuk memberikannya sinyal bahaya. Karena tidak siap, tanpa sengaja motor itu melindas kaki dari pembalap itu. Publik mengira bahwa kecelakaan ini akibat kesalahan dari Chris, bahkan timnya sendiri juga menyalahkannya. Mentalnya akhirnya jatuh, sehingga dia pulang ke kampung halamannya untuk menenangkan diri. Namun ketika sampai di rumah, ayahnya tidak ada, dan malah Ray yang ada di sana menyampaikan kabar buruk. We've been trying to reach you for... Ternyata sehari sebelumnya, ayah dari Chris sudah meninggal dunia. Ketika sakit-sakitan dia tidak ingin menceritakan pada anaknya, takut akan mengganggu konsentrasinya pada balapan. Disinilah akhirnya Chris sadar, bahwa dia sudah menyia-nyiakan sesuatu yang berharga demi egonya sendiri. Selain pada ayahnya, dia juga merasa bersalah pada teman-temannya, atas sikapnya dahulu. Tanpa disangka Cody juga khawatir dengannya, dan menjenguknya ke rumah. Chris langsung meminta maaf, karena sebelumnya sudah mengusirnya. I'm really sorry, Chris. Tentu sebagai sahabat, Cody sudah memaafkannya dari dulu. Saat ini dia juga sudah mengetahui kondisinya di dalam tim, lewat media yang selalu menyudutkan Chris gara-gara kecelakaan sebelumnya. Sebenarnya Chris kembali ke kampungnya ini karena sudah menyerah dengan mimpinya, dan ingin tinggal di sini saja. Tetapi Cody tidak rela sahabatnya itu menjadi seperti ini, apalagi ayahnya yang sudah meninggal itu juga sangat bangga, dengan apa yang Chris perjuangkan. Sebelum pergi Cody juga memberitahu,
jika Jenny sudah akan pergi dari kota ini untuk melanjutkan studinya. Chris pun langsung menyusulnya di stasiun, yang juga untuk meminta maaf atas sikapnya dahulu. Sebenarnya Jenny masih memiliki perasaan dengannya, tetapi dia menahan diri untuk mengungkapkannya, dan langsung masuk ke dalam kereta. Melihatnya pergi, Chris sangat sedih, karena seperti ada sesuatu yang hilang. Akhirnya dia jujur dengan perasaannya sendiri, jika dia tidak ingin berpisah dengan Jenny. Dengan cepat dia mengejar kereta itu, untuk kembali menemui Jenny yang ada di dalam. Untungnya dia bisa mengejarnya di stasiun berikutnya, dan langsung mengungkapkan keinginannya. Mereka berdua yang sudah berdamai, kemudian pergi ke bengkel milik Cody. Chris menarik kembali kata-katanya kemarin tentang menyerah di dunia balap, dan saat ini dia ingin mengajak Cody bergabung kembali ke dalam timnya, untuk membantunya memenangkan balapan. Menyadari motor sebelumnya sudah hancur, Cody pun ternyata sudah menyiapkan sesuatu. God, she's beautiful. Dengan motor barunya ini, mereka akan sekali lagi mencoba untuk menaklukkan dunia balap, tentunya kali ini dengan berdua. Balapan selanjutnya dilakukan di Prancis, yang tentunya banyak orang sudah datang untuk melihatnya. Walaupun suhunya sangat panas, mereka tidak peduli, demi balapan yang sudah mereka tunggu selama ini. Kesalahpahaman tentang kecelakaan sebelumnya juga sudah terselesaikan, sehingga kini Chris bisa menjalaninya kembali tanpa beban. Hanya Klaus yang merasa terganggu dengan kedatangannya, karena akan menjadi ancaman besar untuk memperebutkan gelar juara. Dengan Cody yang sekarang ada di sana, sekarang Chris hanya perlu fokus pada performanya. Karena dia yakin bahwa motor sahabatnya itu adalah yang terbaik, dia hanya perlu percaya padanya. Fujimoto juga membantunya, karena dia sudah bersama mereka selama ini. Semua pembalap mulai memasuki lintasan, untuk mempersiapkan motornya masing-masing. Tentu semua juga akan mengerahkan kemampuannya, termasuk Chris yang mendapatkan kembali dukungan dari sahabatnya. Sekarang mereka semua tinggal menunggu aba-aba, dan sudah tidak sabar untuk memulainya. Lampu hijau sudah menyala, sehingga semua pembalap langsung memacu motornya dengan kencang. Seperti biasa, Chris memulainya dari posisi tengah, tetapi dia sama sekali tidak merasa cemas. Dia sangat percaya dengan motor dari sahabatnya itu, yang tentu kemampuannya melebihi pembalap lainnya. Klaus langsung bisa ada di posisi paling depan, bahkan sejak lap kedua. Tuan Tanaka sangat bangga dengannya, tetapi dia belum menyadari bahwa hari ini akan ada seorang pembalap yang bisa menundukkannya. Sedikit demi sedikit, posisi dari Chris mulai naik. Dia sangat fokus pada balapan kali ini, karena ingin mengejar musuh utamanya yang ada di paling depan. Celah yang terbuka selalu dia manfaatkan, sehingga satu persatu pembalapnya berhasil dia salib. Kini semua mata penonton tertuju pada penampilannya, yang bahkan berhasil memecahkan rekor kecepatan di sirkuit ini. Dengan usahanya itu, akhirnya dia juga sudah bisa ada di posisi kedua, tepat di belakang Klaus. Mau seberapa cepat musuhnya itu, Chris tetap mengikutinya dari belakang. Tuan Tanaka ikut panik, motor miliknya yang paling kuat di sini, bisa disaingi oleh motor dari seorang mekanik yang dia remehkan. Klaus pun menyadari jika Chris semakin mendekatinya, bahkan kapan saja bisa sejajar dengannya. Di lap terakhir ini akan menjadi penentuan, siapa yang terbaik di antara mereka berdua. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, karena setiap gerakannya sangat berpengaruh. Tanpa disangka, tiba-tiba mesin dari Klaus mengeluarkan asap, karena sudah tidak kuat dengan tekanan yang ada. Akhirnya Chris mengambil alih posisi pertama, dan dapat dipastikan menjadi juaranya. Semua langsung bersorak, karena akhirnya muncul juara baru yang sudah lama ditunggu-tunggu. Siapa sangka, seorang pemuda dari pinggiran kota, bersama mekanik sahabatnya, bisa memenangkan balapan tingkat dunia. Semuanya bahagia, dan film pun berakhir sampai di sini. Setiap mimpi pasti memerlukan perjuangan, dan setiap perjuangan memerlukan konsistensi dalam menjalani tahapannya. Apabila termakan oleh ego yang tiba-tiba muncul, bisa dipastikan bahwa tujuan awalnya akan berubah. Kembalilah pada sesuatu kecil yang dulu pernah ada, seperti sahabat yang menemani di awal perjalanan. Hal itu bisa memberikan dorongan kembali, untuk melanjutkan apa yang sudah kita jalani. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih.
Sampai jumpa di film menarik berikutnya.